Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semangat pagi. Welcome back to my lesson channel Biology Virtual Classroom with Mr. Adit. Sebelum kita masuk, Bapak doakan semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan jangan lupa ketika kalian dalam keadaan yang sehat, mari selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketika kita bersyukur, nikmat kita insya Allah akan ditambahkan seperti itu. Oke, great. Kemudian karena situasi pandemi masih sangat memprihatinkan, masih sangat mengerikan, belum sama sekali membaik, kita semuanya harus tetap selalu ingat protokol kesehatan. Kita harus selalu mengenakan masker ketika bepergian, cuci tangan ketika melakukan aktivitas. Kemudian jangan lupa jaga jarak aman ketika kita sedang keluar rumah, dan tidak lupa selalu olahraga agar tubuh kita mempunyai imun yang tetap kuat. Begitu. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Bapak punya beberapa gambar. 2, 3. Ada 3 gambar di sini. Gambar yang paling kanan atau paling kiri ya di kalian ya, itu adalah gambar dari abang Bapak ya, Mas Cristiano Ronaldo. Kemudian yang di tengah ada artis K-pop, siapa ya? Ya, ciwi-ciwi pasti tahu semuanya. Kemudian yang di sebelah kiri adalah gambar seorang pemain bola juga, namanya adalah N'Golo Kante. Panggilannya Kante gitu ya. Nah, yang ingin Bapak tanyakan ke kalian, coba kalian amati dulu dari ketiganya ini perbedaan cirinya apa? Ya, iya, ada warna kulitnya berbeda, ada rambutnya, kemudian ada tinggi badannya. Jadi ternyata dari 3 contoh ini memiliki ciri yang berbeda-beda, padahal mereka semuanya satu spesies kan? Coba, masih ingat nggak nama spesiesnya manusia itu apa? Homo sapiens. Good. Nama spesiesnya adalah Homo sapiens. Jadi dari ketiga foto ini semuanya adalah Homo sapiens, tetapi mereka semuanya punya ciri yang berbeda, padahal satu spesies tapi kok berbeda. Nah, pada materi kali ini kita akan bahas lebih jauh tentang keanekaragaman atau variasi atau perbedaan yang terjadi dari makhluk hidup yang ada di bumi kita tercinta ini. Oke, kalian tahu Indonesia termasuk salah satu negara dengan mega biodiversity. Apa itu mega biodiversity? Negara yang memiliki biodiversitas yang sangat luas, sangat besar, seperti Pak Adit. Baik, jadi negara dengan mega biodiversity ini, atau biasa dikenal dengan mega biodiversity country ini, adalah negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat besar. Jadi Indonesia itu ada di peringkat atas, termasuk negara yang memiliki mega biodiversitas atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Nah, kita patut bersyukur untuk itu. Tetapi coba kalian lihat apa yang terjadi. Ya, dari gambar-gambar di atas akan bisa menunjukkan bahwa negara kita sebenarnya sedang terancam. Terancam kenapa? Biodiversitas kita, keanekaragaman hayati kita akan semakin turun karena ulah-ulah oknum-oknum orang-orang yang sangat tidak bertanggung jawab. So, tugas kalian semuanya untuk memperbaiki negara kita ke depan. Karena Bapak yakin dalam 20 tahun ke depan negara ini akan maju dengan tangan-tangan kalian semuanya. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita. Jadi secara konsep, keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi
3. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Apa itu ya keanekaragaman hayati tingkat gen ya? Nanti kita pelajari. Yang kedua ada keanekaragaman hayati tingkat jenis atau tingkat spesies. Dan yang ketiga adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Mau tahu? Lanjut. Untuk memahami lebih jauh tentang poin yang pertama, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, Bapak punya beberapa benda. Yuk kita lihat. Halo semuanya, kita kembali lagi. Sekarang ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk belajar tentang keanekaragaman hayati tingkat gen. Di sini kita punya terong, bawang putih, cabai rawit, jeruk, dan cabai merah besar, cabai hijau besar. Apa itu keanekaragaman hayati tingkat gen? Nah, kita harus amati dulu satu persatu. Jadi kita mulai dari terong ini dulu. Oke, Bapak punya 3 buah terong. Terong dikenal dengan nama ilmiah Solanum melongena. Jadi ketiganya ini adalah Solanum melongena. Akan tetapi ketika kalian perhatikan, ciri masing-masing berbeda-beda. Dari mulai pendek, agak gede, ini sampai yang paling gede, paling besar. Dalam satu spesies ternyata bisa bervariasi seperti ini. Begitu. Lanjut, kemudian bawang putih. Hampir sama kasusnya seperti terong tadi. Jadi dari bawang putih yang biasanya kalau kita beli itu bonggol gitu ya, berbonggol gitu. Cuman ini sudah Bapak lepas-lepas biar kalian lebih mudah dalam mengamatinya. Dari bentuknya masing-masing ternyata beda-beda juga. Ada yang besar, ada yang kecil. Meskipun sebenarnya dalam satu spesies Allium sativum ini semuanya masih satu spesies, tetapi memiliki ciri yang berbeda-beda. Sama kasusnya seperti di terong tadi. Kemudian di buah jeruk, kalau misalkan kalian beli buah jeruk Citrus sinensis 1 kg, biasanya nanti di dalamnya akan terdapat bentuk-bentuk jeruk yang bervariasi. Bentuknya nggak sama, ada yang bulat, ada yang agak lonjong, dan seterusnya. Cabai rawit Capsicum frustescens juga demikian. Kalau kalian perhatikan dari gradasi warnanya, mulai dari yang kuning, orange hingga ke merah, itu menunjukkan bahwa dalam satu spesies Capsicum frustescens memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda di anggota spesiesnya itu. Kemudian yang terakhir ada cabai merah besar dan cabai hijau besar. Nah, for your information guys, jadi dari 2 macam ini ternyata cabai merah dan cabai hijau ini masih satu spesies yang sama. Dua-duanya masih masuk ke dalam Capsicum annum, double N ya, Capsicum annum. Dua-duanya masih masuk ke dalam spesies yang sama, meskipun ternyata ketika kita amati bentuknya berbeda, bahkan warnanya sangat ekstrim perbedaannya. Nah, hal-hal yang seperti kita bahas tadi itu adalah contoh-contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen. Kenapa tingkat gen? Dia bisa bervariasi seperti ini karena gen di dalamnya itu berbeda, meskipun sebenarnya dia masih satu spesies yang sama. Seperti contoh dari gambar yang tadi sudah kita lihat, ada Cristiano Ronaldo, ada artis K-pop favorit kalian yang ya mirip-mirip sama Pak Adit gitu ya. Mereka punya ciri yang jauh berbeda, padahal mereka masih satu spesies yang sama. Kenapa? Karena gennya berbeda. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, keanekaragaman hayati tingkat gen itu terjadi karena gen yang berbeda di dalam satu spesies yang sama. Yang berbeda gennya, tapi spesiesnya masih satu spesies yang sama. Oke? Sudah mulai paham ya tentang keanekaragaman hayati tingkat gen? Oke, jadi kalau bisa kita review, kita ulang. Jadi keanekaragaman hayati tingkat gen itu terjadinya ya di gen. Hayati tingkat gen terjadi di gen. Berarti yang berbeda adalah gennya. Oke? Yang berbeda gennya, yang sama apanya? Yang sama adalah spesiesnya. Contohnya tadi kita sudah sebutkan di manusia. Manusia sama-sama satu spesies, tapi gennya berbeda. Gen akan membawa ke ciri yang berbeda-beda. Kemudian ada buah-buahan.
satu buah-buahan, tapi bisa ada tanpa biji, ada dengan biji, ada semangkanya merah, ada semangkanya kuning, macam-macam begitu. Lanjut ke sub yang kedua, yaitu konsep tentang keanekaragaman hayati tingkat jenis atau tingkat spesies. Nah, kalau tadi tingkat gen itu terjadinya di gennya yang berbeda. Kalau tingkat jenis seperti apa ya? Untuk lebih memahami itu, konsentrasi, kita masuk ke bahan kita yang berikutnya. Halo, bertemu lagi. Jadi kita masuk ke konsep kita yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat jenis atau tingkat spesies. Di sini Bapak punya 3 kelompok besar, kelompok tomat, terong, cabai, kelompok bawang, dan kelompok jeruk. Kalian semua pasti sudah sangat akrab dengan mereka ya. Nah, Bapak minta sekarang kalian membayangkan, atau kalian boleh pegang kalau punya di rumah, kalian amati, kalian observasi. Jadi dari masing-masing, kita mulai dari kelompok yang terong-terong ini dulu sama cabai ya. Ketika kita pegang, kita observasi, kita lihat, kita amati, ternyata mereka masih punya kesamaan, meskipun sebenarnya mereka semuanya beda spesies. Masih ada kesamaannya, kulitnya licin, berair, semacam itu ya. Semuanya licin dan berair. Meskipun mereka beda spesies, tapi masih memiliki ciri-ciri yang sama. Hal yang sama juga terjadi pada bawang. Bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay semuanya masih memiliki kesamaan. Umbinya masih sama-sama umbi lapis semuanya ya. Seperti itu. Kemudian di jeruk juga hal yang sama pun terjadi. Jadi meskipun mereka beda spesies, tapi masih punya persamaan yang sama. Dari bentuknya dalamnya itu masih sama, kemudian kulitnya masih ada kayak minyak atsirinya seperti itu. Jadi semuanya masih memiliki persamaan. Nah, hal yang demikian inilah yang dinamakan keanekaragaman hayati tingkat spesies atau tingkat jenis. Jadi spesiesnya itu berbeda. Keanekaragaman hayati tingkat spesies. Spesiesnya yang berbeda. Yang sama apanya? Yang sama tadi kan cirinya. Nah, ciri yang sama itu menunjukkan bahwa dia masih dalam satu genus atau dalam satu famili yang sama. Contohnya di tomat sama cabai sama terong ini adalah mereka masuk ke famili Solanaceae. Kalau si bawang-bawang ini mereka masih masuk ke dalam genus Allium. Sedangkan jeruk mereka masih masuk ke dalam genus Citrus. Nah, mereka masih dalam satu genus yang sama, meskipun spesiesnya berbeda-beda, tapi masih memiliki kesamaan. Hal semacam itulah yang kita kenal dengan keanekaragaman hayati tingkat jenis atau tingkat spesies. Oke, sampai di sini ngerti ya? Oke, sudah mulai kebayang-bayang nih harusnya tentang keanekaragaman hayati yang kedua, yaitu hayati tingkat jenis atau spesies. Kita review yuk dikit. Jadi kalau hayati tingkat gen tadi terjadinya di gen, yang berbeda adalah spesiesnya. Kalau hayati tingkat spesies otomatis terjadinya di spesiesnya itu, spesiesnya yang berbeda. Yang sama apanya? Yang sama otomatis tingkatan di atasnya, yaitu ada genusnya atau familinya, begitu. Jadi kalau tingkat gen tadi ya, kita coba bikin panah gitu ya. Gen terjadinya di gen, yang berbeda adalah spesiesnya. Kalau tingkat spesies terjadinya di spesies, spesiesnya berbeda, yang sama adalah familinya. Seperti itu. Sudah kebayang ya? Sudah mudeng ya? Pasti sudah mudeng karena kalian smart, Bapak yakin. Seperti Pak Adi juga smart. Krik, krik, krik. Oke, lanjut ya, kita lanjut ke konsep kita yang ketiga, yang terakhir untuk materi kita hari ini, yaitu tentang keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Sebelum kita memahaminya, silahkan kalian amati gambar ini dulu. Oh, waduh. 3 gambar itu, apa yang kalian amati? Ya, lingkungannya beda-beda Pak. Ya, kondisi alamnya beda-beda Pak. Betul, jadi kondisi alam atau kondisi geografis suatu tempat itu akan mempengaruhi, menyebabkan terjadinya perbedaan atau keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ada pesawat terbang, lalat ya dalam bahasa Inggris. Oke,
Jadi kita kembali ke materi. Jadi perbedaan lokasi, perbedaan karakteristik geografis suatu tempat akan menyebabkan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Otomatis ekosistemnya akan beda-beda sesuai dengan keadaan alamnya. Dan organisme di dalamnya pasti juga akan menyesuaikan. Misalnya di daerah dingin, otomatis yang bisa hidup di situ ya hewan-hewan yang tahan dengan dingin gitu. Kalau di daerah panas ya hewan-hewan tumbuhan yang memang sudah beradaptasi dengan keadaan yang panas gitu. Gitu. Oke, sekarang kita review lagi 3 konsep yang sudah kita dapat. Keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis atau spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Sudah paham artinya bedanya ya? Baik, kalau gen terjadinya di gen, tapi spesiesnya masih sama. Kalau spesies atau jenis terjadinya di spesies, spesiesnya berbeda, jenisnya berbeda, tapi masih dalam genus atau famili yang sama. Kemudian tingkat ekosistem adalah kehati yang terjadi karena kondisi geografis yang berbeda-beda. Nangkap semuanya ya? Good. Baik, dari 3 konsep itu Bapak yakin kalian sudah menguasai, but we must try our concept to deal with this question. Oke, ini ada beberapa pertanyaan untuk kalian coba. Bisa menjawab ya? Good. Kalau tidak bisa menjawab berarti Bapak yakin materi ini sudah kalian kuasai. Oke, karena kalian sudah mudeng, Bapak kayaknya nggak ada yang mau disampaikan lagi untuk pertemuan kita hari ini. Gitu ya? Berarti kita akhiri dulu pertemuan kita yang luar biasa di pagi hari ini. Gak tahu di tempat kalian siang atau malam ya. Yang penting semangat kita harus pagi. Kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Jangan lupa materinya selalu dipelajari. Jangan lupa selalu belajar, berdoa agar keinginan kalian, cita-cita kalian bisa terwujud di masa depan. Sekian dari Pak Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.